kumpulkan kita di taman syurganya yang sementara di dunia, maka Allah kumpulkan kita kembali di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita sebagai umat yang terbaik, umat yang terbaik yang terikat dengan amanah, kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan daripada kalangan manusia untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang barakah ini dengan hujan-hujan rahmat yang Allah turunkan. Allah datangkan kita seorang guru yang sangat mulia, dikenali sebagai Buya Yahya. Masya Allah. Kebetulan suami saya pun namanya Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Subhanallah. Buya Yahya, saya sendiri selama saya menjalankan tugas sebagai penceramah pendakwah di Malaysia, ceramah Buya Yahya adalah ceramah wajib. Setiap kali saya menuju ke tempat jemputan ceramah, dalam kereta mendengar ceramah Buya Yahya. Saya rasa ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir, macet tak tadi? Macet tu jen ke tak kan? Subhanallah. Masya Allah. Banyak sangat nasihat daripada Buya Yahya yang mematangkan diri saya sendiri, terutamanya dalam bab tanggungjawab suami isteri. Sangat banyak. Kerana Buya Yahya juga, selain pada kita kenali beliau seorang tokoh ilmuwan, murabbi ummah dan muaddib ummah yang mendidik ummah, Masya Allah. Beliau juga seorang suami yang sangat penyayang. Saya tak adalah tahu cerita banyak, tetapi kerana sahabat baik kami yang selalu menyantuni Buya dalam merawat isterinya sampai jauh ke Malaysia dan sebagainya. Jadi Masya Allah, selain daripada kita tahu Buya adalah orang yang dihormati di Indonesia, ulama yang dihormati oleh lawan dan juga kawan, Masya Allah, juga sangat dikenali di Malaysia. Dan kami sendiri daripada awal dapat menyiapkan perkampungan hijrah ini, daripada awal lagi dah bercita-cita. Saya sendiri pun satu hari kita kena bawa Buya Yahya sampai ke sini. Sebab pertama mengharapkan rahmat berkat daripada Allah dengan orang-orang yang baik seperti ini. Kedua, memang mahu Buya memberikan khidmat, bukan khidmat, minta maaf, nasihat ataupun pandangan bagaimana seharusnya kami menguruskan di atas tanah 42 ekar ini perkampungan Al-Hijrah, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dan sebenarnya kita memang ada bacaan doa, tetapi kerana dah ada tuan guru kita memang mengharapkan nanti Buya memulakan kita dengan membimbing kita dengan bacaan doa. Minta izin Buya ada lebih kurang 5 minit untuk menayangkan video montaj untuk menjelaskan apa itu perkampungan hijrah, kerana di hadapan ni ada ramai sangat yang kali pertama sampai di sini dan masih lagi tidak mengerti sebenarnya perkampungan hijrah ini apa, untuk apa dan bagaimana untuk dibangunkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan Yayasan Al-Hijrah. Yayasan ini diasaskan oleh Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Harun bersama Yang Mulia Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Ditubuhkan secara rasmi pada tarikh 4 Oktober 2021. Misi Yayasan Al-Hijrah menjadi sebuah yayasan yang mewujudkan ekosistem lestari dalam membentuk peradaban umat Islam yang disegani. Misi Yayasan Al-Hijrah: pertama, menyediakan fasiliti yang holistik untuk pembangunan rohani, fizikal, mental, dan emosi serta membina kekuatan ekonomi. Kedua, menjadi organisasi yang relevan dalam mendepani cabaran masa kini seiring dengan perkembangan dunia semasa. Bagi merealisasikan visi dan misi Yayasan Al-Hijrah, maka kami dan semua yang bersama dalam perjuangan ini memikul amanah yang berat bagi membina, pertama, perkampungan Al-Hijrah ataupun dikenali sebagai Hijrah Village. Kedua, ladang ternak ummah.
Ketiga, Agrotourism Ummah. Keempat, Hijrah Islamic Tahfiz School ataupun HITAS. Dinamakan Perkampungan Al-Hijrah bersempena peristiwa bersejarah Hijrah Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan para sahabat baginda dari Mekah ke Madinah. Dari sudut zahirnya kita lihat, ia adalah satu perpindahan tempat. Namun kita semua fahami falsafah di sebaliknya. Maka terbinalah sebuah kota yang akhirnya memerintah dunia. Lalu agama dan umat Islam itu sendiri menjadi lebih kuat dalam membina sebuah empayar Islam yang ampuh. Seterusnya, mampu menyebarkan rahmat yang terdapat dalam agama suci ini ke seluruh alam. Maka dengan itu, kami mewakili Yayasan Al-Hijrah, komited dan konsisten bagi mewujudkan budaya kerja yang profesional dalam memastikan segala perancangan dilaksanakan mengikut fasa yang telah ditetapkan. Perkampungan Al-Hijrah juga terbentuk untuk menjadi sebuah pusat agrotourism sebagai tarikan pelancong Muslim dan non-Muslim dalam atau luar negara. Persoalannya di sini, apakah sumbangan perkampungan Al-Hijrah kepada ummah dan agama Islam? Maka dengan itu, penting untuk difahami, perkampungan Al-Hijrah bukan hak milik mana-mana individu atau organisasi. Apa sahaja fasiliti yang dibina bukan khusus untuk warga Al-Hijrah, tetapi ia adalah manfaat dan milik kita semua. Justru 5 tunjang utama akan dibangunkan. Pertama, pembangunan rohani dan akal. Perkampungan Al-Hijrah akan menyediakan pengajian untuk semua peringkat umum, merangkumi ilmu akidah, fiqh, ibadah, tasawuf, sirah nabawiyah, tafsir dan tadabbur Al-Quran. Ia merangkumi program secara harian, mingguan, bulanan, tahunan dan pengajian jangka pendek. Di samping itu, ilmu duniawi yang bermanfaat akan turut diberi perhatian, seperti ilmu dan kemahiran dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain. Kedua, pembangunan emosi. Di bawah komponen ini akan dibina aktiviti yang mewujudkan rasa bahagia, gembira, kasih sayang dan kemesraan. Antaranya hiburan Islami seperti seni nasyid, qasidah, kraft tangan, memancing. Juga akan dibangunkan mini zoo, taman tema air, glamping dan lain-lain. Ketiga, pembangunan sosial. Komponen ini terdiri daripada 2 elemen utama. Pertama, kediaman warga hijrah yang boleh didiami oleh sesiapa sahaja, terbuka kepada anda semua. Kedua, akan dibangunkan rumah kebajikan Al-Hijrah untuk sesiapa yang memerlukan, seperti anak yatim, asnaf fakir miskin, mu'alaf, gelandangan, ibu atau bapa tunggal dan lain-lain. Keempat, pembangunan fizikal, iaitu aktiviti yang menguatkan tubuh badan. Maka akan dibina kawasan berriadah untuk semua. Antaranya ialah trek laluan bersukan dan berjoging. Kemudian akan dibina kompleks sukan yang menyediakan fasiliti sukan sunnah seperti memanah, berkuda, berenang dan insya Allah akan dibangunkan juga mini stadium untuk padang bola, gelanggang futsal, badminton, bola jari, pingpong dan lain-lain. Kita juga akan membina gimnasium yang berasingan antara lelaki dan perempuan. Kelima, pembangunan ekonomi. Di bawah komponen ini terdiri 3 sektor paling utama, iaitu peternakan, perikanan dan pertanian. Peternakan telah pun bermula pada tahun 2021, terletak di Kampung Sungai Lu, Kuala Senawang. Perikanan pula terdiri daripada 4 kolam utama yang boleh memuatkan lebih kurang 50,000 ekor ikan dalam satu masa. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi aktiviti pembangunan ekonomi ummah akan dibina kilang industri kecil, premis perniagaan dan industri perhotelan. Maka dengan itu, insya Allah, dengan izin Allah juga, di bawah 5 tunjang utama ini akan dibuka peluang pekerjaan sekurang-kurangnya kepada 2,000 umat Islam. Daripada ini, insya Allah, lahirnya generasi yang akan meneruskan perjuangan untuk membentuk ketamadunan Islam yang gemilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua impian yang dilakukan ini tidak akan mampu direalisasikan tanpa sumbangan, infak, wakaf, sedekah tuan-tuan sekalian. Maka dengan itu, saya menyeru dan merayu tuan-puan dermawan sekalian memilih perkampungan Al-Hijrah untuk menjadi satu ladang. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi meringkaskan masa, kita semua sudah tidak sabar untuk mendengar kalam mutiara daripada Buya Yahya. Sebahagian daripada perancangan itu telah pun terbina, seperti pusat Islam, kafe dan juga kolam ikan, peternakan, semua sudah berjalan.
Begitu juga dengan mini zoo akan dirasmikan pada 20 hari bulan ni. 3 hari lagi mini zoo di bawah sana sudah siap. Masya Allah 20 hari bulan ni akan buat pelancaran. Sebab itu setiap kali yang datang ke Pekan Haji Ali, setiap kali ada bangunan baru yang siap, perancangan yang siap, fasa yang siap. Kerana kami tidak akan menyimpan sedikit pun infak sumbangan orang ramai, terus dilaksanakan. Namun untuk bahagian komersial, kita tidak menggunakan infak orang ramai. Kita usahakan melalui perniagaan kita untuk dibina dan sebagainya. Kerana kita faham niat tujuan infak ataupun wakaf orang ramai adalah kepada contohnya pembangunan pusat Islam, Dewan Ilmu Al-Hijrah, yang mana kita nak tertanam dan diimarahkan untuk program-program keagamaan. Namun kenapa kita aktifkan juga bahagian komersial? Kerana sampai satu masa nanti kita tak bergantung kepada infak orang ramai. Tuan Guru Buya Yahya, dalam kami proses membina ini sebenarnya kita merujuk kepada ramai alim ulama. Antaranya kenapa sukan? Ramai yang tanya kenapa banyak sangat portion untuk sukan. Itu antara nasihat Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kerana ramainya lelaki kita tarik dengan sukan. Dan kurangnya, minta maaf ya, lelaki untuk berada di majlis-majlis ilmu, kebanyakannya orang perempuan. Tak tahu di Indonesia macam mana, tapi di Malaysia dah jadi sebegitu. Lelaki mungkin sibuk dengan mencari nafkah dan sebagainya. Jadi Dr. Zulkifli berkata, buat tarikan sukan. Kita nak tarik manusia kepada agama Allah, kita tarik dengan apa yang dia suka. Mereka berkumpul banyak di mana. Jadi kita sediakan di sini waktu yang sama, kelas pengajian berada di sini, maka mereka akan tertarik. Kedua, kenapa banyak bahagian tourism? Dengan mini zoo, glamping, tahun depan kita akan siapkan resort dan sebagainya. Itu tarikan besar manusia hari ini. Bukan hanya cuti sekolah, bahkan setiap ujung minggu penuh hotel-hotel dan sebagainya. Jadi yang datang di sini untuk majlis ilmu kebanyakannya orang-orang baik untuk menjadi bertambah baik. Tetapi mad'u utama kita, sasaran dakwah kita utama, orang yang masih jauh dengan agama Allah, yang masih tarikannya adalah dunia. Jadi sebab itu kita mengharapkan satu hari nanti Perkampungan Hijrah ini ataupun dikenali Hijrah Village nama komersialnya, yang bukan Islam pun akan datang. Sebab itu kita siapkan dengan insya-Allah lulus kebenaran merancang, semua dapat CF dan kita boleh berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, sehingga bila orang bukan Islam datang, mereka tanpa sedar mengenali Islam melalui hospitality kita dan akhirnya mereka memeluk Islam. Sebab itu kita namakan daripada awal hijrah. Untuk orang Islam berhijrah untuk jadi lebih baik. Orang bukan Islam hijrah kembali kepada fitrah Islam, dan itu persiapan untuk kita berhijrah ke alam barzakh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf mengambil masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah kata-kata aluan ataupun menjelaskan sikit tentang Perkampungan Hijrah. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Buya Yahya untuk menyampaikan kalam-kalam mutiara yang terindah daripadanya, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir ya Rabbana qulubana min al-nifaqi wal hikdi wal kibri wal riya'i wal 'ajbi wa hubbi ad-dunya. A'inna ya Rabbana ala ta'atik. A'inna ya Rabbana ala syukri ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik. Urzuqna ya Rabbana tawbata والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir, wabil khusus adalah guru kita semua, Yang Mulia Fadilah Ustazah Asma binti Harun, dan juga tadi disebutkan semua pejuang-pejuang inti di Yayasan Al-Hijrah
yang mendermakan hartanya, yang berjuang dengan tenaganya, yang berjuang dengan ide-ide cemerlangnya, semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah memberikan kepada beliau-beliau ketulusan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan akan mereka petik buahnya nanti di saat menghadap kepada Allah. Dan semoga apa yang tadi dibincangkan dan disampaikan benar-benar terwujud untuk kejayaan umat Nabi di dunia dan di akhirat. Dan memang seorang muslim harus punya ide-ide cemerlang bagaimana kebangkitan umat ini terwujud, bagaimana umat Nabi Muhammad itu juga di dalam kegembiraan, kesenangan, juga dalam kesuksesan urusan beragamanya. Tidak ada kebincangan. Ada orang berbicara tentang sebuah kegembiraan, kesenangan dunia tapi lupa akhirat. Ada orang seolah-olah bicara tentang akhirat saja tapi dengan cara yang salah, sehingga menjauhkan orang dari kehidupan dunia. Padahal sesungguhnya kehidupan dunia itu kalau kita jalani dengan benar tidak akan menjadikan kita lupa akhirat. Karena kita di dunia menjalani hidup di dunia dengan benar sesuai dengan petunjuk dari Allah, maka dunia yang katanya mal'unah, terkutuk, itu menjadi tersanjung. Makanya dimaksud para ulama orang terjerumus dengan dunia itu ya sesuai dengan topik yang diangkat, dunia yang menjadikan dia lupa, hatinya lupa, hatinya lalai. Tapi kalau dunia kita gunakan dengan benar, tidak. Seorang al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari yang lemah, kuat ekonomi, dalam kuat segalanya. Dan Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang fakir, akan tapi memang ada pendidikan, jika fakir bersabarlah. Tapi hendaknya kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Jadi mohon ini perlu dijelentrehkan lebih jelas tentang tasawuf. Jangan salah tafsir tentang tasawuf. Tawakal, zuhud. Zuhud bukan berarti orang tidak boleh berurusan dengan dunia. Zuhud itu kan menjauhkan hati daripada cinta dunia. Boleh dia punya menjadi orang terkaya di Malaysia, tapi karena hatinya dengan Allah, maka dia menjadi orang yang paling besar manfaatnya. Menjadilah orang yang kuat, yang bisa berbagi. Ada sebuah cerita gambarannya macam nih. Kita itu sering beragama yang salah, beragama hawa nafsu, atau beragama tidak dengan kecerdasan. Adalah ibadah. Ada gambaran cerita orang yang biasa dengan gaya tawakal kepada Allah. Kita harus sebagai seorang mukmin yang bertawakal, semua dicukupi oleh Allah. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seolah begitu. Semuanya dijamin oleh Allah. Tawakal tidak. Gaya tawakal yang salah. Tawakal yang salah, suatu ketika ada sahabat Nabi itu datang ke Nabi membiarkan untanya tak diikat. Untanya tidak diikat. Lalu Nabi bertanya, kenapa untamu tidak kau ikat? Dia menjawab dengan jawaban baik menurutnya. Saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Ya salam, tawakal itu aku serahkan kepada Allah. Nabi mengingatkan, i'qil fatawakkal, ikat dulu baru bertawakal. Kalau orang tidak mengingat bertawakal, ini ceroboh, main-main. Dan Allah tidak mengajarkan semacam berusaha itu penting. Termasuk menjadi orang yang lebih besar manfaatnya. Tadi bermanfaat untuk umat, berpikir bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat umat, bukan saja untuk diri sendiri. Ada gambaran begini, ada seekor burung. Ada satu orang yang suka sering belajar tentang tawakal, tasawuf hak. Tapi mungkin cara pandang yang salah. Suatu ketika melihat seekor burung. Burung yang lemas. Burung lemas mau mati. Seekor burung mau mati. Dia ingin membuktikan tawakal. Ini burung kayaknya kelaparan. Coba aku lihat. Dilihat. Tak lama kemudian ada seekor burung yang berterbang membawa makanan.
Burung tiba-tiba burung yang terbang mendekat kepada burung yang sudah lemas, sekarat mau mati. Burung yang terbang itu lalu membawa makanan, mendekatkan makanannya ke paruh burung yang sudah lemah. Dan rumah itu mencium, lalu membuka mulutnya dari makan. Setelah dimakan, baru burung ini mulai tumbuh sehat kembali. Kemudian mulai berdiri dan bergerak-bergerak. Burung yang memberi makan terbang. Kemudian setelah itu burung yang semula lemah itu akhirnya mulai berdiri, lalu bisa terbang. Melihat burung yang semula lemah, lemas terbang, lalu orang yang katanya tawakal tadi lalu pulang. Subhanallah. Lihat, kalau sudah dengan Allah, lihat, ditolong dia. Dia sudah lemah, dikirim oleh Allah makanan. Sehingga dia menjadi sehat dan bisa terbang. Maka dia kembali pulang. Yang semula dia mau bekerja tak jadi, kenapa saya akan tawakal? Burung saja dijamin oleh Allah, kenapa saya tidak? Ini soal pemikiran yang benar. Akan tapi sebenarnya itu mata yang picik sebelah. Di hadapannya kan bukan satu burung, ada dua burung. Yang satu adalah burung membawa makanan dan berbagi, yang satu adalah burung yang ditolong. Kenapa dia pilih menjadi burung yang lemah lalu ditolong? Tidak ingin menjadi burung yang satu lagi yang bisa memberi pertolongan. Pandangan picik. Dia pulang dengan kepicikannya. Seharusnya saya akan menjadi burung yang terbang membantu orang lain. Mestinya begitu, hidup kita itu seperti itu. Untuk menjadi orang yang bangkit. Jangan menjadi orang yang minta, kita merepotkan orang, kita memberi manfaat untuk orang. Kurang lebih semacam itu. Nah, kalau orang punya prinsip seperti itu, selalu ingin berbuat baik untuk manusia karena Allah, lihat, dunia tidak akan menjadikan lalai. Kekayaan sebanyak apapun tidak akan menjadi lalai. Hari ini kan merawat hati yang lalai. Lalai itu karena apa? Karena dunia salah di saat dia berurusan dengan dunianya, dengan tahtanya, dengan jabatan di kerajaannya, yang menjadikan lalai. Yaitu semuanya. Dunia menjadikan orang lalai, lupa. Akan tapi jika orang bisa menyadari urusannya dengan dunia ini ternyata bisa dijadikan menjadi urusan akhirat, maka dia tidak akan lalai. Orang boleh menjadi orang terkaya di Malaysia, tapi di otaknya adalah, dari kekayaanku ini akan aku gunakan untuk bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Terus begitu. Seperti tadi yang kita lihat. Dengan adanya Yayasan Al-Hijrah untuk berbuat yang baik. Sehingga kalaupun Anda menjadi orang paling kaya, tidak akan lalai hati Anda. Anda punya jabatan tinggi, tidak akan lalai hati Anda. Makanya bagaimana sekarang urusan dunia, alhamdulillah semua sudah berjuang urusan dunia. Tak ada yang tak bekerja hari ini. Mencari dunia, alhamdulillah, mencari kampus, university mengajar orang untuk bisa mencari dunia semuanya. Akan tapi kita ingin mengajak merenung agar dunia yang Allah berikan kepada kita, lupa kita lalai, tidak menjadikan hati kita lalai. Lalu bagaimana? Ada pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW menjadi orang cerdas. Orang cerdas tidak lalai. Orang lalai itu kan tidak cerdas. Sehingga gambarannya macam nih. Ada orang yang mengerti bahwasanya permata berlian itu mahal. Untuk bisa menjadi kaya raya, orang punya berlian. Dia pergi ke laut, ke pantai, ke laut. Di situ memang tempat di dalamnya ada berlian. Dia berusaha untuk bisa menyelam ke dalam untuk mendapatkan berlian yang banyak. Dan dia mendapatkan berlian, dibungkus, diwadahin, taruh di atas. Dia nyelam lagi, taruh di atas. Maka di saat dia punya kemampuan untuk mencari berlian, lalu dia mencari berlian, maka dia cerdas. Karena dia ngerti berlian bisa dibawa ke kota untuk dijual, harganya mahal. Maka yang bisa mengambil berlian, kok tidak mengambil berlian, pasti dia si bodoh. Bisa mengambil berlian, kenapa tidak? Ambil berlian, nanti bermanfaat dibawa ke kota menjadi kaya raya. Sehingga orang yang punya potensi untuk maju tidak maju adalah bodoh dia. Akan tapi setelah dia mengambil berlian, setelah berlian dikumpulkan kemudian, kok dia pergi ke kota dan berliannya ditinggal, ini juga bodoh lagi. Sudah mendapatkan berlian yang banyak, seharusnya dibawa ke kota untuk menjadi kaya raya, ternyata ditinggal. Kenapa? Hati lalai dia, lupa bahwasanya, atau menjadi bodoh, lupa bahwasanya berlian itu sangat berguna, berharga di saat dibawa ke kota. Ditinggalkan di berlian. Itu contohnya dia tuh, orang sana itu. Dia mencari kekayaan melimpah dengan kekayaan menjadi kaya raya, tak tanya waktu meninggal dunia tak ada yang dibawa.
Makanya kenapa permasalahannya? Dia mengumpulkan kekayaan, lalai hatinya dengan kematian, dengan akhirat. Sehingga menjadikan hidup kita selalu ingat kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itulah orang yang hatinya tidak akan lalai. Itu yang disabdakan Nabi, orang cerdas. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang siapa orang yang cerdas. Nabi menjawab, orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang selalu menjadikan hidupnya itu mengingat kematian. Yang banyak ingat kematian itulah orang cerdas. Maknanya mengingat kematian itu apa sih? Bukan ingat aku nanti mati, aku nanti. Bukan. Orang yang beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan panjang, dimulai dari di alam penantian, alam barzah, padang mahsyar puluhan ribu tahun, kemudian masuk surga, ahli surga masuk neraka. Dia memikirkan kehidupan di sana. Kemudian memikirkan bahwasanya kita semua akan mati dan akan menuju kehidupan yang di sana itu. Lalu apa? Dia dengan kecerdasannya akan mempersiapkan diri. Makanya orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Makna mengingat kematian apa? Mempersiapkan. Karena dia akan mati, dan matinya dia itu bukan, kalau orang beriman itu mati bukan sebuah akhir kehidupan, akan tapi kehidupan babak baru, memasuki kehidupan yang baru lagi. Kan kita beriman dengan alam barzah. Nggak ada yang tidak beriman, kita semua dengan alam barzah. Kematian itu pasti akan tiba loh ya semua. Kematian itu pasti datangnya. Dikatakan yang namanya kematian itu pasti datangnya. Akan tetapi orang kok seperti tidak yakin bahwa kematian itu datang. Sehingga dikatakan oleh para hukama, orang-orang bijak mengatakan bahasanya, aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini namun menjadi seperti yang sangat diragukan. Seperti kematian. Kematian itu semua orang meyakini, tapi kok seperti orang meragukan. Sebab kalau orang ditanya tentang semua bakal mati, mati. Tapi perilakunya seperti orang yang tidak mati. Dia tidak mempersiapkan kehidupan. Jadi lalai dengan hartanya yang Allah berikan kepadanya, padahal harta itu tuh menuju kemuliaan, menggunakan hartanya untuk kebaikan, tapi tidak digunakan. Tenaganya, ide-ide cemerlangnya, jabatannya yang sesaat 5 tahun, 10 tahun, itu Allah beri kepadanya jabatan, akan tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah inilah orang-orang yang tidak cerdas. Lalu bagaimana? Mengingat kematian itu penting sekali agar hidup. Dan kalau orang selalu ingat kematian, bukan berarti langsung mukanya langsung muka kusut, sedih terus. Enggak, mengingat kematian ke depan. Bahwasanya kita akan mati. Dan kita pun bisa mati, bisa saja yang berbicara ini belum selesai sudah mati. Semoga panjang umur semuanya. Kita tidak akan bisa menjamin kalau kita akan hidup sampai esok hari. Semuanya akan mati, kita tidak akan mati. Maka dalam waktu singkat ini mari kita merenungi tentang kematian kita, agar kita serius dalam hidup ini, bahwa kita akan mati. Hai hamba Allah, hidupkan hatimu agar tidak lalai dengan mengingat kematian. Mengingat kematian adalah menghidupkan hati. Mengingat kematian menghidupkan hati. Kematian dirimu bicara tentang hari kiamat, ia akan tiba, akan tetapi ada kiamat yang akan menimpamu sendiri, yaitu kematian, yang semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Kekayaan yang melimpah yang kita tinggal tidak berguna. Kenapa? Sudah miliknya orang. Lalu bagaimana kita sekarang memikirkan kematian? Sudah gambarkan begini saja. Anda, saya mati, semua tidak usah memikir kematian orang lain. Saya mati, oh, di ruang tengah ditutup kain. Yang biasa mengangkat suara tidak bisa lagi mengangkat suara. Mau mandi pun nggak bisa dimandikan orang lain. Pakai baju pun, yang mengenakan baju pun orang lain. Coba renungi, siapa itu? Adalah aku. Nggak usah melihat kematiannya orang lain, lihat kematian dirimu. Apapun bentuknya, sepanjang apapun umur Anda, tetap akan masuki masa ini. Kemudian setelah itu lihat dimandikan oleh orang, mengenakan pakaian kain kafan pun orang yang mengenakannya. Kemudian setelah itu apa? Disolati. Habis itu mau dibawa kemana? Akan dihantarkan ke tempat sana tuh, kubur.
Biarpun katanya kita adalah orang yang paling disayang, dihormati di tempat tersebut, kalau seandainya kita punya kekayaan yang melimpah, lihat rumah megah, perabotan mewah, segalanya ada, kita pun tidak bisa lagi menggunakannya. Bahkan kalau seandainya ada seorang ayah atau ibu yang berpesan kepada anaknya, anak-anakku tersayang, abinya nanti kalau wafat tolong abi jangan dibawa kemana-mana, abi tetap pengen di kamar ini, nggak diizinkan, harus dihantarkan ke kubur sana. Oh, mana kasur empuk yang pernah kita beli, nggak boleh kita tiduri lagi. Rumah megah nggak boleh kita tinggal di situ. Ingat itu semuanya. Bayangkan bahwasanya kita akan mengalami ini semuanya. Ini adalah kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita akan mati, kemudian kita akan dihantarkan ke sana, ke liang kubur. Sebelum itu lihat, setelah kita disolati banyak orang memeluk kita. Akan tapi itu meluk, mencium sesaat karena kita akan dihantarkan ke sana. Kita akan dikubur, akan ditanam, tanaman ditanam yang dalam-dalam sekali. Karena bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Yang berguna hanya imannya saja. Lihat, orang mungkin pada menangis karena kita menjadi orang baik dulu. Tapi ada orang yang bisa dihantarkan ke kubur, orang pada tertawa. Bayangin diri Anda sendiri yang dibawa ke kubur. Dihantarkan ke sana, Anda berjalan. Anda dipandu di atas keranda mayat. Mendengar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sepanjang perjalanan. Karena Anda ahli iman, kalimat la ilaha illallah indah bagi Anda. Alhamdulillah aku menjadi ahli la ilaha illallah. Di sana ada orang mendengar, munafikin, orang yang hatinya tidak beriman dengan benar. Mendengar kalimat la ilaha illallah sakit dia, kenapa aku tidak beriman dengan benar kepada la ilaha illallah. Anda ahli iman. Di saat Anda diantarkan ke kubur, Anda senang. Kemudian setelah itu telah disiapkan lubang 70 kali 200 meter, 2 meter kali 110 liang lahat. Dan mau tidak mau Anda, kita ini akan dimasukkan ke sana, harus masuk ke sana kita. Lihat, kemudian kita letakkan di tanah. Pipi wajah yang katanya kita sanjung-sanjung nih, ternyata harus dibuka, ditempelkan ke bumi. Setelah itu mau diapain kita? Akan ditabur tanah. Ditabur tanah, kemudian ditumpahin tanah. Ditumpahin tanah di atas kepala kita. Ini orang kata yang terhormat, tersanjung di dunia, akan diletakkan di sana. Sadari, ini semua akan mengalami tanpa terkecuali. Kemudian setelah itu apa? Siapa yang akan tinggal di atas sana? Nggak ada. Semua akan pergi meninggalkan kita. Hanya mungkin tinggal 1-2 keluarga, anak kerabat saudara. Sebentar pun di sana baca doa-doa kalau dia mengerti doa. Setelah itu mereka akan meninggalkan. Dan dikabarkan kita mendengar jalannya terompah kaki. Dan akan menjauh. Kita ada di alam kubur. Kita berada pindah alam kubur hanya untuk menyimpan jasad kita, akan kita masuk alam barzah. Nah di alam yang baru ini, lihat setelah itu, yang diyakini oleh ulama kita, oleh kita ahli sunnah wal jamaah, ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ingat, ada pertanyaan nakir. Dan sebelum datangnya malaikat mungkar nakir akan ada. Karena Anda ini orang baik, Anda orang rajin pengajian, senang berderma, Masya Allah. Berderma mah gak kecil. Bukan hanya 2,5% menunggu zakat, tidak. Mana yang butuhkan untuk pesantren, mana yang perlukan untuk masjid, akan aku beri. Karena Anda orang dermawan, Anda orang baik, ahli ibadah, Anda orang senang silaturahmi, Anda sering hadir majelis taklim semacam ini, Anda orang baik, maka di alam barzah itu dengan amal Anda sendiri yang disebutkan menjelma sesuatu yang sangat indah yang menjadikan seorang di alam barzah menjadi tenang. Dan dia mengucapkan salam, dalam riwayat disebutkan dia akan menyapa Anda dengan sapaan yang indah. Anda bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah sholat malam yang pernah kau lakukan dulu. Siapa kau? Aku adalah dermamu, sedekahmu untuk pesantren di sana, untuk Yayasan Al-Hijrah, pesantren Al-Akhlaq, pesantren mana-mana. Itu yang kau berikan dulu. Kemudian, siapa kau? Aku adalah baktimu kepada orang tuamu dulu. Siapa kau? Aku adalah baikmu kepada suamimu, baikmu ada semuanya akan datang menemaninya, sampai gambarannya. Sehingga yang dimaksud ditemani adalah amal baiknya adalah amal baik yang menghiburnya. Sehingga alam barzah yang katanya mengerikan tentu bagi orang yang tidak punya amal baik. Yang punya amal baik akan menemukan keterangan. Inilah kita hadirkan untuk menjadi orang yang tidak lalai kepada akhirat.
Akan tapi lihat di kubur sebelah sana. Di kubur yang satunya lagi, seorang setelah ditanam, ditumpahi tanah. Kemudian setelah itu semua keluarga banyak pergi. Ternyata banyak yang datang dalam bentuk yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Dia ketakutan, siapa kau? Dia menjawab, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Kau siapa kau? Aku adalah riba yang pernah kau makan dulu. Siapa kau? Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Semuanya tampak menakutkan. Dia ketakutan di alam barzah, ini belum ada hukuman. Belum. Itu hanya amal yang menemaninya. Sampai digambarkan lagi setelah itu apa? Kalau yang tadi anak orang yang baik, orang yang salehah semacam ini, lihat, matanya terjaga, kehormatannya terjaga, sedekahnya banyak, amal baiknya banyak, ditemani amal yang baik. Kemudian di saat malaikat mungkar nakir datang kepada Anda tidak pernah ragu. Bahkan itu seperti sambutan seorang tamu. Dia bertanya, man rabbuk? Ya, aku tahu Tuhan gua adalah Allah. Man nabiyuk? Jadi ditanya tidak pernah takut. Seperti ditanya ibu, gimana bisnisnya kalau di dunia? Gimana usahanya? Oke. Seperti itu, tidak ada rasa takut saat itu. Karena Anda orang-orang semacam ini. Maka pertahanlah kemuliaan di dunia saat ini untuk menjadi nyaman di alam barzah. Belum, nanti setelah alam barzah ada lagi kehidupan yang panjang. Ini kebaikan Anda. Akan tapi yang satu lagi, lihat. Ya zina, nyari beribanya, mata lihat yang haram, lihat di saat sembunyi yang nonton yang enggak benar, dosanya banyak-banyak, akan datang menakutkan bagi dia. Kemudian setelah itu apa? Akan ditanya oleh malaikat. Malaikat pun digambarkan tampak dengan wujud yang menyeramkan. Saya mendekatkan matanya biru. Kemudian bukan menyeramkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Coba bayangkan saja sebelum Anda masuk alam barzah, di sebuah rumah kuno, rumah lama yang jarang dihuni oleh orang. Kemudian Anda suruh datang ke sana, kemudian Anda pengen pergi ke dapur untuk mengambil satu makanan atau minuman. Sunyi senyap, tak ada suara. Tiba-tiba ada gelas jatuh, dan Anda terkaget. Hanya suara gitu saja. Dalam keheningan tiba-tiba ada suara kecil saja sudah mengagetkan Anda. Bagaimana di saat dia sudah merasa takut dengan amal-amal buruk yang menemaninya. Kemudian setelah itu datanglah malaikat mungkar nakir dan dia bertanya dengan pertanyaan yang suaranya lebih lantang dari halilintar. Suara keras saja menakutkan, apalagi jika dikatakan suara itu lebih lantang dari man rabbuk. Dia tidak akan mampu menjawab. Karena yang menjawab adalah imannya hanya berkata Kemudian setelah itu akan digebuk, dipukul oleh malaikat. Yang dikatakan pukulan malaikat mungkar nakir kepada pengalam orang yang di alam barzah, ini seandainya dipukulkan di dunia, maka akan hancur. Itu belum siksa kubur. Belum siksa di alam barzah. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah ada siksa kubur. Setelah ditanya tidak mampu menjawab karena di dunia banyak kemaksiatan, tidak iman benar dengan Allah. Setelah itu dia diserahkan kepada malaikat penyiksa, lalu mendapatkan siksa di alam barzah. Yang satu lagi, Anda orang baik, Masya Allah, kebaikan Anda banyak, bicara tahajud ada dan sebagainya. Akan tapi lihat penantian hingga dibangkitkan di padang mahsyar. Dia di padang mahsyar dalam keadaan juga terhinakan di padang mahsyar karena banyak dosa-dosa membebani langkahnya sehingga dia merasa kesulitan. Belum lagi nanti saat nyebrang Shiratal Mustaqim, semua dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah akan membebani seorang di saat berada di Shiratal Mustaqim sehingga akan tersungkur ke neraka jahanam. Tapi orang yang punya menunda-nunda mohon ampun, maka ketahuilah di saat di alam barzah dosa sudah tidak ada lagi karena dia sering istighfar yang serius, mohon ampun akan segala dosa, silaturahmi, tidak putus tali persaudaraan, maka ketahuilah di alam barzah dia nyaman, dibangkitkan nyaman, kemudian di Shiratal Mustaqim laksana seperti kilat. Sekarang kita perlu tengok diri kita saat ini seperti apa. Ayo, agar kita enak nanti di padang mahsyar, di alam barzah indah, maka saat inilah kita mulainya. Maka dari itu, kalau orang selalu mengingat kematian, hidupnya akan indah. Mustahil dia akan zalim kepada suami. Dia tidak akan kasar kepada istri. Seorang suami yang memanja istri, bercengkrama indah dengan istri, bermesraan dengan istri, ternyata menjadikan mesra di alam barzah. Maka suami yang zalim pada istri, sengsara di alam barzah. Istri yang kurang ajar sama suami, sengsara di alam barzah. Seorang anak durhaka sama orang tua, hidup tidak enak di dunia, di akhirat dia akan sengsara. Maka kesimpulannya adalah,
Kalau orang selalu mengingat kematian dan mengingat kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka hidupnya akan indah. Susah berbuat zalim dia. Kalau ada orang berbuat zalim itu hatinya lagi lalai, tidak ingat akhirat. Tidak ingat bahasanya ada kematian. Semua kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, kalau belum diampuni Allah di dunia, akan tampak di alam barzah. Makanya siapapun dari kita, ayo berdamailah dengan manusia. Siapa kesalahan-kesalahan dengan manusia? Zalim yang berebut waris, yang kurang baik sama orang tua, sama suami kurang baik, sama istri sering kasar, memukul, berbuat jahat. Berakhirlah kejahatan ini. Ini kejahatan akan mempersulit hidupmu di alam barzah. Ayo kita koreksi diri. Yang punya kekayaan melimpah, ingat, kekayaan itu akan jadi beban kalau bukan kita gunakan untuk kebaikan. Seberapa banyak yang Anda dermakan dari kekayaanmu, hai orang kaya? Lalu bagaimana urusanmu dengan suamimu? Senyummu pada suamimu adalah ibadah. Pengabdianmu kepada suamimu adalah ibadah. Lihat, yang terjadi apa? Kalau orang selalu mengingat kematian, hidupnya akan indah. Jangan dibayangkan dengan sebaliknya. Kalau ingat mati jadi serem. Enggak, itu ingat membujurnya jasad. Mengingat kematian maknanya masa depan. Jadi aku dengan istriku adalah bagaimana akan aku jadikan sebab aku bahagia di alam barzah. Suamiku, bagaimana aku jadikan sebab aku bahagia di alam barzah. Sehingga hidupnya mesra, tidak ada kezaliman, saling membantu, mesra. Sehingga kami sering sampaikan, tanda ahli surga itu adalah hidupnya di dunia indah. Yang hidupnya di dunia penuh dengan siksa, ada dengki, ada dendam, ada benci. Biarpun katanya ibadah, ternyata dia adalah calon ahli neraka. Orang ahli surga di dunia nyaman. Bahkan mereka mengatakan di dunia seperti di surga sudah. Karena ketemu dengan saudaranya baik, saya tidak zalim pada dia, saya senang, saya mencintai, indah, nggak ada dendam. Coba, ahli neraka itu, biarpun katanya ahli majelis taklim, majelis ilmu, ahli neraka di dunia seperti di neraka. Lihat kan ada dendam, ada benci, ada dengki. Oh, lihat sih dia, oh kurang ajar dia musuhku kemarin. Oh, dia pinjam uang, dia hidupnya tidak enak. Sama suami berantem setiap hari, pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Selalu ribut. Mana ada indah, mana ada surga? Tapi si dia yang hidupnya mesra, pagi cengkrama, sendagurau dengan pasangan, lihat, mesra, indah. Ternyata dialah orang yang akan indah nanti di akhirat. Maka agar hati Anda tidak lalai, ingatlah kematian. Ingatlah kematian Anda, persiapkan Anda untuk mati. Maka kalau Anda mempersiapkan diri mati, lihat, ternyata semua ini bisa kita jadikan sebab kita untuk bahagia nanti di akhir. Ini saja mungkin gambarannya, sederhananya, ayo semuanya. Dosa yang pernah kita lakukan, na'udzubillah. Dan ingat, pungkasannya adalah bagi yang merasa bahwa kayaknya barzahnya kelam. Barzahnya kelam karena dosanya banyak. Sama istri tak baik, sholat juga Masya Allah setengah-setengah, pelit oke, nomor 1. Sama saudara rebutan peninggalan, waris, ada ini, hati-hati. Silsilah, ini perlu kita hadirkan silsilah. Ada orang tanpa ahli pengajian dia. Pengajiannya paling rajin ngaji, ngadain majelis rajin, sholat malam rajin, puasa rajin, tapi berebut warisan dengan saudaranya. Itulah ahli neraka yang sering hadir majelis taklim. Ada model begitu. Oh, kayaknya ahli ibadah, walak balik umroh ke neraka lewat Mekah, nggak sadar dia. Karena harta waris dia mengambil dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Kemudian bagi yang pernah merasa punya kesalahan, dan harus merasa kita dengan adik tidak baik, dengan ibu kurang baik, dengan saudara nggak baik, hari ini kita berdamai. Kita berdamai dengan mereka. Adapun dengan Allah yang punya dosa-dosa pribadi dengan Allah, mungkin pernah kepleset zina, makan riba, pernah judi, dosa matanya melihat yang haram. Ingat Allah, hamba Allah, jika Allah belum mengampuni kita saat di dunia, maka itu akan tampak sebagai siksa di alam barzah. Maka dari itu bergagaslah mohon ampun kepada Allah. Inilah orang cerdas, jangan lalai hatimu, kita akan mati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dosa masih ada belum diampuni. Dan ingat, Allah maha luas dengan pengampunannya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung daripada dosa kita. Maka jangan menunda dan memohon ampun kepada Allah. Bergegaslah menuju kepada pengampunan Allah. Menyesali dosa-dosa, ada dosa pribadi dengan Allah, cukuplah Anda mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada bangsa manusia. Dosa pribadi, ada mungkin orang masa lalunya kelam, pernah kepleset dalam zina, urusanmu dengan Allah. Sekarang berpernahlah seperti seorang suci yang tidak pernah berurusan dengan itu.
Takut kepada Allah, menyesal. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Sebesar apapun dosamu, hai hamba Allah, pengampunan Allah lebih agung. Catatannya, bergegaslah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas, jangan nunggu esok hari. Jangan-jangan nunda esok, saya tobat esok saja, matinya malam, belum diampuni oleh Allah. Hari ini kita harus bergegas. Meningkatkan kualitas kebaikan kita dengan apapun yang Allah berikan. Harta, tahta, kesempatan untuk kebaikan. Kemudian setelah itu apa? Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Dan Anda harus punya waktu untuk merenung seperti ini. Renungan ini penting di rumah Anda. Bukan sekedar Anda berzikir saja, ibadah saja, tidak. Anda merenung tentang masa depanku. Merenungi tentang urusanku dengan ibuku. Kenapa aku ngomong kasar dengan ibuku? Kenapa aku kalau ngomong sama suamiku kok kasar ya? Kalau aku ketemu dengan teman-temanku waktu di pengajian, aku bisa senyum ketawa sini, tapi kenapa waktu aku ngomong dengan suamiku, kenapa kok suaraku jadi keras, lebih terangkat? Ada apa ini semuanya? Sama seorang suami kalau di kantor, di office, Masya Allah, dengan karyawan bisa senyum, menebar senyum, tapi kenapa kalau sedang ngomong sama suaminya ngangkat suara? Ada apa dengan ini semuanya? Iblis telah masuk dalam diri. Syaitan telah menguasai kita. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi kawannya nanti di neraka. Ayo sekarang kita yang indah hidup di dunia. Maka jangan menjadi orang lalai. Ingat, dunia ini tempat bercocok, tempat berbekal untuk menggapai keindahan nanti di akhirat. Tapi ingat, yang tadi yang punya kesalahan jangan nunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan untuk milik, hari ini bergegas, ikrar, saya akan kembali ke rumahku berdamai. Waris akan aku bagi dengan secepatnya. Kemudian aku harus minta maaf kepada ibuku, ayahku, dan aku akan berbuat baik seterusnya. Aku harus minta maaf pada suamiku, istriku, dan seterusnya. Di saat hati kita selalu ingat, tidak lalai, ingat akhirat, maka akan terjaga kita. Di saat kita di dunia terjaga, maka kita akan selamat nanti di akhirat. Indah di alam barzah, mendapatkan kenikmatan surga. Surga yang Allah dahulukan di alam barzah, ada kenikmatan itu. Kemudian nanti di padang mahsyar kita tidak menemukan capek padang mahsyar karena ahli iman bersama rombongan-rombongan Allah cintai. Kemudian kita meluncur ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ada hal yang mau ditanyakan? Semoga ini semua bisa jadi bahan menghadap kepada Allah dengan pengampunannya, menghadap kepada Allah dengan rahmatnya. Allah a'lam bissawab. Subhanallah, mungkin ada sesuatu yang soalan. Sebentar menunggu, mungkin ada yang perlu masa nak fikir soalan. Ustaz boleh tutup kejap itu, Masya Allah. Buya izinkan saya bertanya ya. Boleh jadi di kalangan kita ini bukanlah lalai dengan maksiat, tetapi sangat susah untuk istiqamah dengan solat malam yang Al-Quran, dengan zikir, dengan solat-solat sunat dan sebagainya, dengan puasa sunat. Jadi itu level kelalaian tu levelnya bagaimana? Bukan lalai dengan maksiat, tetapi dengan ibadah dengan istiqamah. Wallahu. Yang menjadikan kita lalai kadang hawa nafsu. Bahkan kadang justru kita lalai karena ibadah. Hati-hati, itu yang lebih serem lagi. Orang menjadi lupa, lalai gara-gara ibadah. Waspadai. Ada orang yang Masya Allah tertipu dia, ya karena kurang ngaji, kurang berenung, kurang berpikir. Kalau bicara tentang salat malam, Masya Allah salat malamnya hebat. Bicara puasa, puasanya hebat, luar biasa. Tapi ternyata ibadahnya menjadikan dia lupa dan lalai, sehingga dia sudah merasa kayak punya surga. Sehingga apa? Jika berbual-bual berbincang dengan temannya menyakitkan hati. Sama suaminya tak baik lagi. Oh, tertipu dia. Dan ini ada. Suatu ketika pada zaman Nabi, seorang perempuan disebutkan tentang perempuan yang tudkar bi kathrati sholati wasyam. Perempuan yang disanjung karena dia di hadapan Nabi ada seorang perempuan ya Rasulullah, dia ahli ibadah di tengah malam, siang hari puasa. Oh, mengagumkan. Cuman ada cerita lanjutannya. Tapi dia kalau ngomong sama tetangganya suka menyakitkan hati tetangga.
Nabi menjawab, la khaira fiha, gak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nar, dia ahli neraka. Tertipu dia. Banyak hari ini orang tertipu loh ya. Tidak laki, tidak perempuan. Tertipu dengan ibadahnya, atau memang ibadahnya bukan karena Allah, hanya ingin lari dari sebuah tanggung jawab. Atau dia tertipu memang betul, sehingga dia merasa ahli surga kemana-mana, zikir, sholat, ibadah, masya Allah. Tapi ngomong menyakitkan. Itu yang disakiti tetangga loh, yang Nabi mengatakan la khaira fiha. Yang disakiti orang di keluar pagar rumah kita, disakiti menjadi sebab orang masuk neraka. Bagaimana jika disakiti yang di dalam rumahnya itu istrinya, itu suaminya, dan banyak orang bodoh. Tampak dia ahli ibadah tapi zalim pada pasangannya. Ada. Hati-hati di sini. Makanya yang bikin lalai itu kadang juga ibadah. Makanya kita perlu cerdas. Banyak orang tertipu. Bisa jadi ibadah ini jadikan alasan dia untuk lari dari sebuah kewajiban loh ya. Makanya tadayun, hakikat beragama itu kayak apa sih? Bukan pamer, bukan kemana-mana Allah, enggak. Saya sampaikan, apakah betul kalau orang tampak khusuk, mukanya khusuk-khusuk? Enggak. Waktu dengan suami senyum, nggak perlu pakai gaya-gaya khusuk-khusuk. Dengan suaminya, depan istrinya, depan teman-teman langsung gayanya gaya ahli surga. Allah, la ilaha illallah, Allah, subhanallah. Nah, ngapain nanti ketemu orang senyum? Ini pelajaran dari siapa itu? Beragama kok kayak begitu? Gak ada beragama seperti itu. Memahami beragama itu yang indah. Gayanya masya Allah kayak biar dibilang oleh orang ahli surga. Allah, kemana-mana zikrullah, Allah, la ilaha illallah, musta'an, subhanallah, Allah, la. Ternyata kita berhadapan dengan kawan dengan keceriaan wajah. Ini adalah ibadah. Menumbuhkan cinta, ibadah. Makanya cerdas itu, makanya nggak cukup. Kami selalu ingatkan, majelis taklimmu tidak cukup, majelis zikir saja. Perlu ilmu dong. Di manapun kita berada. Berubah enggak jamaah ini? Ngerti halal haram tidak? Pengaduan itu sama terjadi, laki-laki ngadu kepada kami, perempuan ngadu kepada kami. Ada suatu ada seorang perempuan ngadu kepada kami. Buya, saya punya suami mas soleh banget. Kan saya senang dengar suami, dengar cerita suaminya soleh banget, masya Allah. Oh rajin sholat Buya, masya Allah. Terus ya rajin pengajian, cuman ya ada kurangnya dikit lah. Apa kurangnya? Saya sih nggak ada apa Buya, cuman ya kadang-kadang itu ada terlintas nggak enak. Apa sih kurangnya? Dia tuh nggak pernah ngasih nafkah ke saya. Jadi saya suruh kerja ke pasar. Jadi dia senang ibadah, hadir pengajian ustadz. Saya bilang, wah itu bodoh tuh, nggak bener. Ngajinya di mana dia tuh? Hah? Kok seperti itu? Dia ngajinya sama Buya. Wah ini penyakit ini. Ngajinya sama saya, langsung saya sampaikan terang-terangan, jangan jadi orang bodoh di sini. Saya tidak ngaji sini lalu meninggalkan kewajiban. Cari nafkah wajib. Melantarkan istri nggak benar. Mesti ada orangnya tak gitu kan gitu. Itu kenyataan dong. Ada laki-laki seneng ikut ustadz ini keliling sana kemari, istrinya ditelantarkan. Anaknya tidak pernah mendapatkan senyum. Ustadz pun yang ceramah ke sana kemari, jangan biarkan istrinya telantar loh ya. Maka kami sampaikan ustadz itu di mimbar saja jadi ustadz, kalau sama istri mah lain, nggak usah gaya ustadz-ustadzan. Masa sama istri langsung, assalamualaikum wa istriku, apa kabar? Abinya mau 8 juz dulu ya. Tidak ada itu semuanya. Makanya keseimbangan antara dengan Allah dengan manusia. Makanya tadi disebut ibadah. Nah, ibadah iya. Tapi dengan manusia ini penting. Urusan dengan Allah apa sih? Urusan Anda dengan Allah apa? Seandainya, coba. Seandainya kita itu cukup sholat 5 waktu, tahu tak? Saja. Bahasa Jawa. Seandainya Anda itu hanya melakukan sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, zakat sesuai itu saja, kemudian nggak ada tambahan sunnah-sunnahnya, tapi Anda baik kepada semua manusia, Anda ahli surga loh ya. Yang lebih repot urusan dengan manusia. Sama seorang perempuan, ini pengaduan juga, masya Allah. Hadir pengajian di bulan Maulid itu pagi siang malam. Suaminya tuh ngenes, mau negur suaminya nggak berani, mau pengajian kok saya tegur. Suaminya ngadu Buya, tidak pernah saya dibuatin sarapan, kata alasannya cepat-cepat mau pengajian. Makan siang saya masak-masak sendiri, saya beli di warung, tidak pernah ini. Tapi masya Allah Buya, dia soleha banget, dia rajin pengajian. Saya tahu sih saya seneng, satu sisi saya senang istri saya pengajian, tapi ya itu di rumah ya nggak ada. Tapi itu bukan pintar dungu dia. Makanya tadi bagaimana istiqomah dalam kebaikan, harus ada keseimbangan. Tadi ditanyakan tentang bagaimana baik tahajud ya.
Duha iya, tapi tolong jangan tertipu dengan ibadahmu. Kalau membaca kitabnya Imam Ghazali Al-Kashfu wa Tabyin, ranking orang yang tertipu, yang pertama adalah ahli ilmu. Orang punya ilmu itu lebih banyak tertipu juga. Adik-adik, makanya membaca kami perlu ingatkan kitab Al-Kashfu wa Tabyin yang insya Allah yang pernah mengikuti Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV kan juga TV parabola, sudah sampai Asia juga. Itu akan kita hadirkan nanti di sore. Al-Kashfu wa Tabyin itu karangan Imam Ghazali menggugah tentang orang-orang yang tertipu. Ternyata ranking tertinggi orang tertipu ulama yang dengan ilmu banyak tertipu. Yang kedua adalah ahli ibadah. Ahli ibadah itu Masya Allah, kadang-kadang ibadahnya luar biasa, tapi Masya Allah, ibu-ibu yang hadir pengajian di sana itu pengajian nomor 1, wah paling rajin. Cuman kadang mohon maaf itu kadang-kadang ini didakui kalau ngomong sama suami itu sedikit keras, karena suaminya jarang ngaji barangkali. Jadi seenaknya ngomongnya, ada begitu tuh. Tadi kan disebutkan perempuan banyak ngaji ya, bapak-bapak seorang. Itu kadang ngundang emosi ibu-ibu loh ya. Nggak boleh seperti itu. Ustadz, ustadzah, hei, ustadz, ustadzah. Ustadz. Istrimu punya hak untuk senyum, mendapatkan senyum. Ustadzah. Jangan tertipu dengan keadaan, wah, suamimu, anakmu, hak. Nah itu menjadi cerdas agar tidak tertipu. Nah ini pertanyaan bagus sekali. Jadi yang menjadikan tertipu ternyata ibadah juga nipu kadang-kadang. Merasa sudah punya surga. Apalagi sudah ustadz atau ustadzah banyak ibadah. Wih petentang-petentang. Kalau ngelihat orang rendahin, astagfirullahaladzim, ya astagfirullah. Merendahkan orang, dosa merendahkan orang. Makanya majelis zikir itu harus ada ilmu. Dan ilmu yang paling penting, ilmu yang disebut tadi agar hati tidak lalai, ilmu bersihkan hati. Agar tidak pincang. Agar tidak pincang. Makanya hakikat orang yang baik itu kan baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Adapun masalah ibadah agar istiqomah nanti ada bab lain. Tanda orang ikhlas, ini babnya beda itu. Tanda orang ikhlas itu yang satu istiqomah. Tanda kalau Anda ikhlas menghadiri majelis ini istiqomah. Kenapa? Seperti orang yang bekerja di sebuah company. Berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi pulang petang. Masya Allah istiqomah banget. Kenapa? Yakin di akhir bulan dia mendapatkan gaji. Oke? Keyakinan itu namanya kalau dengan Allah ikhlas. Yakin Allah akan beri kebaikan. Coba kalau company-nya sudah kayaknya bankrupt ya? Bangkrut. Nah, bangkrut atau runtuh. Lihat. Sudah nggak istiqomah lagi. Aduh, nanti akhir bulan saya dapat gaji. Kan gitu ya? Lalu pertanyaannya, kenapa hari ini Anda rajin pengajian? Besok kok enggak, gara-gara beda ustadz saja? Maksudnya ustadznya bukan ustadz. Ada, termasuk ada ustadz mau ngajinya itu sama ustadz terkenal. Ustadz yang kelihatan di YouTube, di televisi. Tapi kalau sama ustadz kampung nggak mau. Ini tanda rusak hatinya. Kalau ustadz terkenal, wah, biasa di televisi, langsung ramai datang. Di saat yang datang ustadz biasa nggak datang. Nah ini musibah. Padahal kalau kakeknya meninggal dunia, yang mengurusi siapa? Ustadz kampung ya. Bukan ustadz terkenal. Ini fitnah juga, model-model begitu. Jadi sederhana, makanya belajar itu terus nggak ada hentinya. Kalau pertanyaannya singkat tadi, jawabannya panjang. Di antaranya orang tertipu dengan ibadah juga ada. Ada tertipu dengan kemaksiatan juga ada. Kami bikin contoh ekstrim, tertipu justru dengan ibadah. Oh dahsyat. Tertipu dengan ibadah. Nah, ini makanya dari itu ayo kita selalu waspada. Makanya apa tugas kita setelah ini? Seperti tadi, merenung. Merenung satu demi satu. Hari ini aku merenungi urusanku dengan ibundaku, ayahandaku. Sehingga itu kami jadikan silsilah akhlak. Sebelumnya kita berjalan di Malaysia itu ada silsilah. Semalam kita mulai membuka menjadi keluarga yang membangun rumah tangga, membangun rumah yang baik. Di dalamnya ada ayah, ibu, suami, istri. Baru nanti kita lacak hubungan ayah dengan anak, hubungan saudara dengan saudara. Itu selacak hubungan suami istri satu demi satu. Kadang orang baik dengan istrinya, masya Allah, dengan istri yang luar biasa. Dengan orang tuanya nggak baik. Oh, dengan istrinya baik, rebutan waris ada, pincang ada orang itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Merenung terus tanpa henti. Bagaimana agar tidak tertipu? Sadar. Yang tertipu kan orang nggak sadar. Ya tidak sadar kadang dengan kebaikan.
Makanya pengen tahu, jangan-jangan Anda ini hadir pengajian di sini tapi suaminya nggak dibuatin breakfast, nggak pakai sup sarapan. Atau bagaimana? Ini kan perlu jujur nih. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi terus kita ingat istiqomah. Nah, tanda yang kedua, ikhlas itu adalah serius. Serius. Kalau Anda bekerja di sebuah tempat di company, lalu dari company itu mengkabarkan bahwa untuk bulan ini you dapat gaji 2 kali lipat, dengan catatan serius dalam bekerja. Itkon tadi, serius dalam bekerja, dapat bonus. Dipasang CCTV. Tahu CCTV ya? Kira-kira apa? Kerja semangat di depan CCTV. CCTV-nya mati, listrik mati. Pelanjarannya. Sekarang bertanya, apakah Allah pernah tidur? Dan Allah selalu memberi. Lalu kenapa hari ini Anda hadir pengajian, besok tidak? Kenapa malam ini tahajud, besok tidak? Apa yang menjadikan Anda tidak melakukan itu? Apakah Allah tidak melihat lagi? Berarti kekeroposan. Istiqomah terus. Kemudian serius. Makanya karena Allah melihat, maka aku semakin serius. Tapi di saat dia sudah mulai berubah, pengen dilihat oleh orang, pengen disanjung di ahli puasa, disanjung kalau di ahli tahajud, lihat lemah dia. Nggak ada orang, nggak akan tahajudan. Yang ketiga adalah tanda ikhlas itu adalah, itu tadi hubungan dengan ikhlas. Tidak pernah berpikir apakah dia jadi ekor atau jadi kepala dalam sebuah perkumpulan. Kadang sudah ikhlas lama, rupanya dia merindukan jadi kepala di sebuah perkumpulan begini. Giliran dia tidak jadi kepala, sudah hancur semuanya. Maka tanda ikhlas tidak pernah berpikir jadi kepala atau jadi ekor. Tapi dia berpikir, kalau aku jika di kepala akan aku tarik sekuat-kuatnya untuk maju. Jika aku jadi ekor akan aku dorong sekuat-kuatku untuk maju. Itu sederhana. Jadi biasa dalam hidup itu adalah, namanya ketua pemimpin adalah satu. Kalau dua berantem nanti. Jika ada yang satu dijadi, mungkin dia lebih pintar daripada yang diangkat. Cuman dia berkata, hei, kau jadi pemimpinku, tapi sungguhnya ilmumu di bawahku. Tapi jangan khawatir, aku akan bantu kau untuk maju. Begitu. Jangan malah merusak tuh. Orang begini jadi pemimpinnya. Nah, dalam sebuah perkumpulan agama maksudnya kebaikan. Termasuk ini kan sebuah yayasan, kemudian akan berkembang menjadi sesuatu yang besar dan sebagainya. Maka prinsip 3, tanda ikhlas 3 tadi. Nah, nanti ada nasihat buat pejuang-pejuang yang di tempat semacam ini. Dalam berjuang itu yang tulus, ikhlas itu kayak apa sih tadi? Serius, istiqomah, tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Kurang lebih seperti itu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ada 2 soalan pertanyaan. Yang pertama, kita sebagai manusia kita akan melakukan dosa, sudah pasti. Jadi macam mana kita nak yakin selepas kita bertaubat Allah benar-benar mengampunkan dosa kita, agar kita tidak dihantui dengan apa yang kita buat sebelum ni dan kita menyesali, tapi kita still merasakan Allah tak mengampunkan. Macam mana nak meyakinkan hati tu yang Allah dah terima kita punya pengampunan. Yang kedua, saya sebagai wakil sekolah tahfiz, anak-anak ni dia ada ujian dia untuk menghafal. Apakah kata Buya yang boleh meyakinkan dia orang ini ujian menghafal Quran ni lebih besar pahalanya di sisi Allah? Itu saja. Terima kasih. Semua orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Hanya baginda Nabi SAW. Akan tapi sebaik-baik orang berdosa adalah bertobat. Maka kalau orang tobatnya sungguh, tidak ada istilahnya trauma dibayang-bayangi dosa, tidak ada. Kalau orang tobatnya sungguh, tidak pernah takut karena dia tobat. Sebab dia yakin yang menyuruh tobat adalah Allah. Dan Allah berjanji kalau tobat benar Allah akan ampuni. Tapi tobat yang sesungguhnya, yang menjadi masalah tobat kita tidak serius. Itu yang menjadikan kadang kita dibayang-bayangi oleh trauma. Karena tobat kita tidak serius. Karena tobat masih ingat barangkali pengen lagi melakukan. Karena kalau tobatnya serius, plong dengan Allah, menyesal betul, dia melakukan sebuah dosa. Maka apa makna menyesal?
Menggambarkan menyesal itu bukan kalimat yang terucap. Menyesal ada di hati. Nah, itu kalau tidak menyesal itu makanya. Berarti sebetulnya ada jawaban bahwa rasa traumamu dihantuimu oleh dosa itu bisa jadi karena engkau belum menyesal dengan sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau menyesal dengan sesungguhnya, menyesal itu apa? Macam nih menyesal. Anda bekerja di sebuah company, lalu dapat ringgit, 5.000 ringgit. Anda tak punya apa-apa kecuali 5.000 ringgit. Untuk bayar listrik, bayar ini 5.000 ringgit. Anda taruh di jaket macam nih, uang. Sampai di rumah, uang tak ada lagi. Kemudian setelah itu apa? Rupanya jaket ini sakunya bolong, robek. Sakunya robek. Uang 5.000 ringgit ini sangat berguna. Anda gunakan. Oh, Anda akan sedih. Allah. Coba. Anda lihat jaketnya itu sedih. Gara-gara ini. Apakah mungkin besok mau ngambil gaji lagi pakai jaket yang lubang ini? Nggak mungkin. Bahkan lihatnya saja sudah tidak. Setiap lihat jaket ini. Karena begitu, penyesalan kurang lebih semacam itu. Bagaimana seorang kata menyesal, aku menyesal karena berzina dengan dia. Nomor telepon masih disimpan, hadiah kerudungnya masih dikasih. Bodoh dia, bohong dia, nggak ada sungguh dia. Kembali, nggak ada serius itu. Mau tobat kok macam itu. Kenapa mesti nyimpen teleponnya dia, dia iblis pengerusak? Kenapa dia masih minta hadiahnya? Loh, ini kan serius sederhana tobat itu, kayak orang kecil loh. Berarti memang belum serius tobatnya. Kan mungkin masih komunikasi baik dengan orang tersebutnya. Nggak mungkin seharusnya. Apalagi urusan saya, sahabat saya tinggi. Sahabat Anda tinggi bukan harus dengan yang haram. Anda bisa mencari yang halal, ingat yang halal dong. Kan mudah. Makanya tobat itu sederhana. Kalau orang mau tobat, makanya tanda. Tobat itu gitu. Kalau orang tobatnya serius, begitu mudah dia. Karena apa? Dia yakin menyesal dengan sesungguhnya. Penyesalan yang serius itu akan menjadikan dia tuh plong. Karena yakin, berarti aku telah bertobat. Makanya, lalu kenapa kok saya kurang menyesal? Kurang menyesal kenapa? Masih ingin menikmati dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tentunya penyesalannya adalah dengan renungan yang dalam. Sebab syarat tobat adalah menyesal. Menyesal tidak akan mungkin kecuali menyadari tentang besarnya dosa dan hukuman di hadapan Allah. Maka untuk bisa menyadari kita harus merenungi tentang dosa. Maka pandailah merenungi dosa. Dosa zina, minuman keras dan sebagainya terus hadir dalam hidup. Renungan hati kita. Sehingga ibadah yang paling dahsyat lagi adalah tafakkur, Anda merenung. Nah, maka setelah Anda bertobat, Anda meyakini, kok tiba-tiba kepleset lagi, naudzubillah, itu bukan yang Anda rencanakan. Manusia bisa berpleset dosa. Tidak pernah merencanakan. Jadi kalau menyesal itu menghapus, tidak, saya tidak mau dengan itu, selesai. Tidak akan. Bahkan secara otomatis akan menjadi benci dengan saku tadi itu. Karena ada penyesalan. Secara otomatis itu. Karena menyesal. Ayo kita merenung kayak itu. Baik. Setelah itu apa? Akan plong hatinya. Kalau ada tapi nanti tidak diampuni Allah. Nah, rasa takut tidak diterima oleh Allah itu harus dibarengi dengan kesungguhan rasa takut tidak diterima. Jadi gini, kalau Anda ingin nyuplai sebuah company, sebuah perusahaan sayur, ya, sayur. Cuman di sana syarat, sayur yang diterima harus begini loh ya, harus bagus sayurnya gini. Coba, jika Anda merasa takut sayur Anda tidak diterima, apa yang Anda lakukan? Memilih sayur yang terbaik untuk dikirim ke sana. Begitu sederhananya. Tobatnya diperbalui, merasa takut tidak diterima, biasa-biasa saja, bohong dia. Jadi memang tobat itu mudah, sebetulnya sederhana. Teorinya kan begitu indah. Kalau memang rasa takut tidak diterima, ya istighfar lagi dengan Allah, menyesal lagi. Sehingga dia terus dalam penyesalan, maka susah terjerumus lagi. Kalau kepleset, babnya baru. Apakah mungkin orang melakukan dosa yang serupa sementara sudah bertobat? Mungkin. Kenapa dia sudah menyesal dengan dosa ini, dia kepleset karena sebab yang lain lagi. Yang enggak benar sudah tobat dengan astagfirullahaladzim, ingat dia, astagfirullahaladzim, ingat lagi itu, misalnya mau lagi, astagfirullahaladzim, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan, kalau engkau memohon kepada Allah termasuk mohon ampun, wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau minta kepada Allah, yakini Allah Maha Pengabul. Jadi plong. Jadi istirahat, istighfar yang sesungguhnya, menyesal yang sesungguhnya setelah itu. Nah, kemudian ada tanda-tanda.
Kalau itu dosa kepada Allah, tanda dosa diampuni oleh Allah, dia tidak sering membincangkannya. Cerita kepada manusia nggak mau. Misalnya dulu pemabuk, dia akan merasa malu jika mabuknya mabuk minuman keras. Mabuk ya? Tahu mabuk ya? Diketahui orang itu malu dia. Masa sudah tobat? Kalau saya dulu waktu muda mau biasa 5 kerat, 5 botol sehari biasa. Loh, katanya tobat, kenapa dia berbangga? Termasuk di saat dia pernah kepleset zina, dia paling tidak senang kalau disebut-sebut. Bagaimana suka bercerita kepada orang? Sembunyikan antara engkau dengan Allah saja. Hanya Allah yang tahu. Biar Allah saja ngadu kepada Allah. Ini bab tobat lain sedikit Yandi. Ini perlu kajian khusus tentang bab tobat. Bagaimana cara tobat yang sesungguhnya? Itu pendidikan dari Nabi SAW. Kalau orang sudah bertobat dengan benar, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Allah. Bahkan disebutkan ahli surga itu bukan saja orang ibadahnya baik-baik saja. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga disiapkan orang bertakwa buat orang baik. Ternyata di ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka orang yang selalu dosa tapi segera kembali kepada Allah, dzakarullah, segera ingat Allah. Semua kita punya dosa tapi segera mohon ampun, bergegas, Allah Maha Pengampun. Jangan nuruti dengan kesombongan diri kita untuk minta ampun kepada Allah, nanti akhirnya menyesal. Tanyakan dirimu, meneteskan air mata di tengah malam sendirian. Tobat sendiri, paling istimewa tobat sendiri. Bukan tobat depan orang, itu bisa saja bohong. Depan orang bisa nangis. Di kamar buka handphone lagi, yang nggak benar. Depan orang nangis-nangis. Nggak tahu di kamar, nggak tahu WhatsApp kepada siapa. Kita perlu kejujuran, insya Allah. Kemudian masalah santri. Anak penghafal Al-Quran hebat, luar biasa. Sayang, jangan ragu. Di saat seorang hamba dirindukan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, itu dipilih oleh Allah. Jadi kok kalian punya kerinduan menghafal Al-Quran, itu pilihan Allah sayang. Tinggal kalian serius. Kemudian setelah itu, seberapapun yang kalian hafal adalah Al-Quran, tetap agung. Jangan merasa terpuruk setelah itu. Kadang orang merasa nggak dapat target lalu stres, sakit. Nah, tapi yang maksimal 5 juz yang kamu hafal Al-Quran, hebat. Kemudian Al-Quran kalam Allah. Hanya yang perlu dipahami, kami ingatkan, kita di Al-Bahjah ada juga pesantren tahfidz Tahwajah. Kita ada Al-Bahjah di penjuru dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai di Sumatera. Kita ada pesantren tahfidz Quran. Santrinya banyak, tapi mereka, mohon maaf para asatidz, segera harus ada program lanjutan. Sehingga di tempat, kalau Syekh Sya'rawi mengingatkanlah, ini nasihat buat guru Al-Quran dan juga santri-santri tahfidz Quran. Syekh Sya'rawi mengatakan, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk merenungi isi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran hanya Allah, tidak usah khawatir. Kan Al-Quran, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Walakinnana, akan tapi kita ini, kata Imam Sya'rawi, insyaghalna bi hifdhihi, lebih banyak sibuk menghafal, wa tarakna tadabburah, tapi tidak masuk kepada renungan. Makanya hendaknya anak-anak itu nanti setelah hafal Quran segera dimotivasi untuk bisa memahami, masuk kuliah, masuk syariah, masuk pemahaman, memahami tadabbur, mulai dari memahami bahasanya, mulai fikihnya. Fikih itu sebenarnya memahami tafsir Al-Quran. Sehingga kalau orang fikihnya kuat, baca Al-Quran gamblang. Sehingga cara belajar diajarkan oleh ulama-ulama belajar fikih, akidah dan sebagainya, itu sebenarnya adalah tidak lain adalah untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar. Bagaimana kalau saya memahami Al-Quran dulu lalu baca akidah? Terlalu berat, bukan level kita. Membaca tafsir, baca kitab tafsir, ya, tapi belajar syariat halal haram. Sehingga termasuk kita umur 15, paling lambat bisa muncul 16. Setelah itu jangan lagi menghafal Al-Quran. Kita ingatkan kenapa? Tugasmu mengetahui halal haram, bukan menghafal Al-Quran. Sebab ada orang Al-Quran yang hafal tapi yang ngerti halal haram, mau kemana dia? Bisa menjadi orang yang tertipu pada akhirnya, lihat hafal Al-Quran. Ini nasihat, makanya kalian istimewa sayang, harus punya cita-cita. Kemudian kalian harus paham. Nah, kalau kalian 30 juz Al-Quran, 30 juz saja bisa kamu hafal, berarti apa? Kalian punya bakat kecerdasan. Tinggal mau dipakai enggak otakmu itu. Kadang sebagian orang enggak menghafal Quran umur 14 tahun. Setelah itu adalah hanya karena diangkat jadi imam masjid. Bubarlah dia. Gara-gara suaranya bagus, lomba sana sini. Yang lain alim, dianya tidak alim.
Zalim kepada anak yang berbakat ini. Saya ingatkan pada guru-guru tahfidz itu. Ini orang cerdas. Anak cerdas, umur 12 sudah hafal Quran. Hebat atau tidak? Hebat dia. Masa kita kalah dengan fakultas di Indonesia itu? Kami universitas itu cerdas-cerdas. Sehingga universitas berani membiayai beasiswa fakultas kedokteran untuk menghafal Quran. Kenapa? Karena tahu orang menghafal Quran ini anaknya istiqomah, otaknya hebat, bisa belajar. Loh, kenapa kita yang ngerti syariat tidak cerdas? Anaknya suruh hafal Quran bolak-balik, tidak diarahkan pada syariat. Ayo. Sehingga kita juga ada program, makanya kita senang. Harus ini pasca ini apa? Disiapkan program syariah yang mengerti tentang fikih, nahwu, shorab, berbahasa Arab, ngerti halal haram. Itu yang kami rindu nanti. Sayang ya, Soleh, istiqomah dulu, ikut petunjuk guru. Kalian sudah benar menghafal Quran dulu. Tapi yang perlu adalah setelah itu, setelah kalian bisa menghafal Al-Quran, coba melangkah untuk memahami isi Al-Quran. Kenapa? Kalian kalau sudah bisa menghafal 30 juz tuh, otakmu tuh encer. Punya kecerdasan yang berbeda dengan yang lainnya. Di sini atau di Malaysia, di Indonesia itu anak punya hafalan Quran bisa masuk fakulti university free. Banyak university. Bukan university Islam, bukan. University umum itu memberikan free pada penghafal Al-Quran karena cerdas mereka. Quran setebal itu aja bisa dihafal, apalagi ngapal rumus kedokteran. Oke. Cuman kadang kita ini para ustadz itu tidak pernah paham Quran itu. Oke, saya ustadz Al-Quran, tidak sempat belajar fikih, tapi muridku harus lebih hebat dari saya. Gitu loh. Jadi kita buat program selanjutnya. Ini, insya Allah. Ini sayang, masya Allah, senang. Ini nasihat untuk semuanya. Kadang banyak Quran saja. Sampai ya, khususnya di Malaysia ini kami temukan banyak penghafal Quran hebat. Sehingga suatu ketika kita masuk, termasuk kita daerah Terengganu dan sebagainya, kita akan ziarah kepada ustadz-ustadz penghafal Quran. Dan mereka waktu datang ke sini, waktu kami datang bertanya, Buya mau buat pesantren apa? Kata mereka, Pak, Buya jangan bikin pesantren Al-Quran. Kenapa? Sudah banyak penghafal Al-Quran di sini. Setelah itu pengen buat apa? Loh, kita yang ingatkan mereka sendiri. Ustadz-ustadz yang, karena memang, nah ini kalau bilang ini program, setelah ini program pasca ini. Kita bisa bantu deh kurikulumnya. Percepatan tuh kayak apa? Nanti lihat seperti di Indonesia seperti apa kita percepatan, harus 4 tahun bisa ini, 6 tahun bisa ini. Mungkin ada sijilnya. Sijil perlu diperhatikan juga hari ini karena jangan-jangan tidak bisa jadi imam masjid kalau ada sijilnya. Itu kita pikirkan biarpun anak tidak boleh memikirkan, yang memikirkan gurunya. Insya Allah kita diskus khusus kalau masalah ini, program yang macam mana ini, dan anak-anak timbang, ada anak menghafal Quran memang bakat dia. Ada menghafal Al-Quran dengan susah payah. Tidak bisa. Ada orang cepat paham tapi susah menghafal. Beda-beda. Nanti dari 50 itu bisa saja yang bakat Al-Quran ternyata hanya 20. Selebihnya paham. Dielok-belokkan. Kita punya penghafal 20. 30-nya adalah jadi fuqahanya. Bisa jadi seperti itu. Sayang ya. Kemudian di saat kamu baca Al-Quran, ingat. Harus happy. Happy, kesenangan hatimu mencerdaskan pikiran. Maka jangan baca Al-Quran mukamu kusut. Nanti takut lupa. Apalagi ketemu ustadz yang fatwanya salah. Yang lupa Al-Quran dosanya gede. Ntar lupa, maksudnya lupa model apa ini? Akhirnya bingung terus. Mikir ini tuh. Cara memahaminya salah. Terus ketinggalan sama temennya. Ini. Lah. Kamu pahami ini kalamullah. Semua kalimat pernah dibaca oleh Rasulullah. Pasang senyum baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasang senyum. Dan kamu harus bangga saya dengan Al-Quran. Happy. Ayo, yang suka cemberut mana? Yang suka macam muka masam? Susah hafalannya. Happy. Senang. Nanti jadi ustadz saya happy terus. Senang. Nggak bisa susah. Sayang ya. Al-Quran itu berat, dahsyat. Makanya perlu. Ya, kemudian dengan Allah. Yang menjadikan kalian hafal adalah Allah. Insya Allah kalian kelak jadi ulama Rasulullah. Penghafal Al-Quran yang hebat. Ini saja. Karena waktu cukup. Bismillah, insyaAllah jumpa lagi kesempatan yang berbeda, kemudian dengan keadaan yang lebih baik lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan maha kasih, Maha tahu tentang keadaan kami, jaga anak-anak kami,
Jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga, jadikan mereka anak-anak mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami, dan kami mohon ya Allah yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada yang sering bercekcok dengan pasangannya, kami mohon lembutkan hati mereka, sehingga hidup mereka semakin indah dengan cinta karenamu. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada yang sering berebut waris, yang masih berebut waris dengan saudara, belum berdamai dengan saudara, kami mohon berkat majelis ini, mulia ini, lembutkan hatinya. Jangan biarkan mereka terus bermusuhan dengan saudara ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ingatkan kami selalu akan kematian, agar kami dan jadikan hidup kami indah untuk menyambut kematian ya Allah. Dan jadikan hidup kami indah di dunia, indah di alam barzah, indah di padang mahsyar, indah kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis ini, tempat ini dengan orang-orang soleh, pendirinya yang memakmurkannya, yang belajar di dalamnya, berusaha di dalamnya. Kami mohon berikan pada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Kami ingin hati kami selalu menjadi hati yang ingat kepadamu ya Allah, sehingga di saat kami berurusan dengan dunia akan kami bawa kepadamu dunia itu. Jika kami urusan dengan tahta akan kami bawa kepadamu tahta itu ya Allah. Kami tidak ingin lupa kepadamu ya Allah. Maka dan hanya Engkau yang menjaga hati kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami ya Allah dari riba, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Ya saat ini begitu mudah orang kepleset dalam hina dan busuknya zina. Jauhkan dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni dia, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak Kau hukumi Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan ya Allah, buka pintu halal untuk kami semua, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang terjerumus dalam keharaman itu, kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, di tempat mulia ini muliakan mereka, mudahkan mereka meninggalkan dosa itu, dan ampuni kami semua wahai Zat yang pengampun, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak yang kami tidak mampu menghitung-hitungnya ya Allah. Akan tapi pengampunan-Mu lebih agung dari dosa kami. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dosa ini. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa ya Allah. Kami takut di alam barzah, kami takut di padang mahsyar-Mu, kami takut neraka-Mu ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada majelis ibu-ibu, ada istri Umi Fairuz Ar-Rahbini, dia juga ada majelis-majelis, ada juga di medianya, cuman beliau memang tidak tampak gambarnya, tidak ada. Biasanya sampai Johor, sampai di sini belum pernah. Johor pernah nyampe ya? Umi pernah Johor istri, nanti insya Allah pas ke KL bisa program ke sini, khusus perempuan, ibu-ibu bisa lebih leluasa. Ada bisa yang anak-anak muda, Umi Fairuz Ar-Rahbini ditulis, Umi Fairuz Ar-Rahbini, dan bisa sambung di sana. Kalau dengan perempuan lebih enak. Kalau laki-laki ini agak banyak, nah, lebih enak laki-laki perempuan dengan perempuan. Kita laki-laki bebas ngomong macam-macam, insyaallah indah. Insyaallah ini saja. Semoga Allah menjaga semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Selesai sudah bulan kita bersama dengan Buya Yahya Muhammad. Banyak ilmunya. Ibu ayah semua banyak ilmu yang boleh dibawa pulang ya. Banyak yang insya-Allah boleh amalkan insya-Allah. Jadi anak kita doakan juga Buya Yahya sentiasa diberikan kesehatan yang baik dan sentiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT dan perjalanan dakwahnya. Dan insya-Allah banyak umur. Umurnya itu berkaitan kepada umat dalam menyampaikan insya-Allah. Dan sebagai penutup kita serahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Subhanallah, bukan lagi sebagai dua kata. Sebenarnya sangat kesuntukan masa. Ya, Buya ada pindah seterusnya, jadi kita terus bagi laluan kepada Buya ya. Buya. Jadi tidak ada dan jumpa lagi akan datang insya-Allah kalau kita mau merakam kenangan insya-Allah. Kejap ya, tunggu kejap semua. Okey, subhanallah, bertenang, masya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Ada Budi Asma. Buya Yahya memang bekerja waktu sebab bila datang Malaysia tu memang jadualnya penuh. Jadi alhamdulillah, subhanallah. Pertama kita nak bagi tahu secara tenang bagaimana tata cara kita nak merakam kenangan, ya. Nanti akan disusun kerusi. Ini boleh bergerak dah untuk ahli-ahli tampil yang patut. Sama-sama, okey. Ya betul, nanti boleh bangun. Kerusi, ada yang duduk atas kerusi, ada yang berdiri di belakang. Dan ada yang duduk bawah. Lagi-lagi kalau yang group bus, kita pun nak jimatkan masa semua orang. Saya juga nak menyatui dia juga, tapi saya juga nak menyatui semua yang duduk. Kepada yang dah selalu jumpa, selalu dah ambil gambar, jadi rasanya kita bagi peluang kepada orang lain dan mudahkan saya juga, insya-Allah ya. Dan nak jemput tuan-puan, muslimin-muslimat, tenang kejap. Tetamu sajalah. Kalau anak-anak bolehlah berkumpul dekat madrasah. Umi cuba pujuk Buya untuk ke madrasah untuk merakam kenangan anak-anak ya. Anak-anak bakat pun sekali ya kumpul kat madrasah. Okey. Saya nak mengajak muslimat terutamanya, muslimin juga untuk menjadi sahabat hijrah. Boleh tak tengok ada flyers yang diberikan? Ada tak kertas tadi tu? Saya nak flyers yang sama supaya saya tahu apa yang saya nak cakap. Saya nak flyer yang sama. Ada terima tak flyers tu? Ya, betul. Ada terima? Semua dapat ni kan? Adakah yang tak dapat? Ada ramai lagi tak dapat? Nanti bawa masuk ke dalam. Okey. Kalau tengok kertas yang pertama adalah berkaitan dengan perkampungan Al-Hijrah. Okey, yang ada gambar cantik depan ni, yang macam pintu tu, cuba buka. Okey, sebenarnya boleh buka. Boleh buka. Itu cerita pasal sedikit gambaran. Okey, sekarang boleh tak tengok kat belakang? Kalau tuan-puan tengok di belakang, ada namanya Sahabat Hijrah. Sahabat Hijrah. Jumpa tak yang Sahabat Hijrah di belakang flyers tu? Okey. Sahabat Hijrah ni nanti boleh scan QR ataupun boleh hubungi nombor telefon untuk jadi Sahabat Hijrah. Tapi pada Sahabat Hijrah ni tak ada nombor telefon. Ibu-ibu ni tak reti kadang-kadang nak scan, betul tak? Saya pun tak pandai nak scan. Pada flyers ni tak ada nombor telefon untuk hubungi nak jadi Sahabat Hijrah. Itu hotline yayasan. Nombor tu lah. Okey, boleh hubungi hotline tu. Sebenarnya Sahabat Hijrah ni adalah satu proses. Kalau scan dia, isi sikit je maklumat, menjadi penyumbang tetap kepada perkampungan hijrah setiap bulan. Contoh RM20 setiap bulan. Sebab kita sangat memerlukan penyumbang tetap. Penyumbang one off, alhamdulillah kita syukur. Tetapi sebab pembangunan di sini memerlukan setiap hari belanja dan kos pembangunan sangat tinggi, kalau ada yang sudi, jadilah penyumbang tetap, namanya Sahabat Hijrah. Jadi kita rapat, kita bersahabat.
Dan kelebihan sahabat hijrah, kalau tengok tu, akses percuma kepada kombinasi semua ceramah saya yang tertutup dan terbuka. Lepas tu ceramah eksklusif tertutup setiap bulan. Macam malam ni ada ceramah khas untuk sahabat hijrah sahaja, iaitu kita baca kitab Hidayatul Salikin fi Suluki Masalikin Muttaqin. Sebulan sekali untuk sahabat hijrah ada grup tertutup, ada kuliah tertutup khas untuk sahabat hijrah. Kemudian yang ketiga, akses percuma kepada semua webinar tertutup. Kan kadang-kadang kami buat khusus yang berbayar, RM120 ke RM80 kita jemput asatiza, program tertutup berbayar. Tapi sahabat hijrah dia dapat percuma, tak perlu bayar. Lepas itu keempat, menerima hadiah produk eksklusif daripada Galeri Ustazah Asma Arif. Ada amount terkumpul sekian, dapat hadiah dari masa ke semasa. Kemudian yang kelima, dia akan ada Islamic reminder, macam itulah peringatan-peringatan dari masa ke semasa tentang ibadah dan sebagainya. Yang keenam, menjadi individu terawal terima rebahan berkaitan program Ustazah Asma dan juga perkampungan Al-Hijrah. Jadi kami sangat harap tengok tu, jom daftar sahabat hijrah. Kalau tak dapat ambil screenshot, hubungi nombor telefon tu, nanti kita bantu macam mana nak daftar jadi sahabat hijrah. Ramai-ramai yang datang ni insya-Allah mungkin dapatlah 100 orang ya. 100 orang hari ini bertambahnya sahabat hijrah kita insya-Allah. Lepas tu yang terakhir, macam saya nak sambung sikit kat tepi tu, nanti bila tengok sekarang dah terang, dah boleh jalan, nanti tengok ministry yang bakal dilancarkan, kuda dah ada, burung dah dilepaskan, adalah beberapa ekor binatang yang akan mula masuk beberapa hari ni. Sebelah sana tu kita nak bangunkan, mana dik? Ni kita nak bangunkan apa? Dewan Al-Hijrah. Perasan tak hari ini penuh? Kalau hujung minggu macam bulan lepas, kuliah dua berkitab saya 80 buah bas datang. Untuk hari Sabtu ni hampir 30 buah bas dari seluruh Malaysia. Ini 4 buah bas. Bayangkan kalau 20 buah bas, memang tak temuan. Jadi memang kita buat program terbuka dekat bawah kemah tu. Tapi kalau hujan nampak tak? Semua basah, hujan apa semua, dewan terbuka. Nampak macam biasa je tu kan, kemah Maikutan. Kos kemah Maikutan tu RM120,000 tu. Kemah besi tu sangat mahal sebenarnya. Dan akhirnya kami duk fikir-fikir, daripada kita tutup buat macam dewan tertutup, baik kita bina dewan yang betul-betul di sebelah sana. Jadi dewan di sebelah sana untuk fasa pertama nak disiapkan, kita perlukan RM600,000. Piling saja, sebab bangunan tu piling saja dah kos tinggi. Jadi muslimat sekalian, kita buka peluang untuk berwakaf satu lot RM60. Niatkanlah untuk diri, mak ayah, siapa-siapa, yang mana kita akan siapkan jangkaan lebih kurang dalam tempoh kurang 6 bulan. Bila program dalam skala besar, memang setiap bulan ada satu program skala besar. Sebenarnya pula dah berkitab saya lah, yang tu kebanyakan orang hadir. InsyaAllah nanti siap, itulah dewan yang akan digunakan, dan dewan itu akan diberi peluang untuk sewa juga, kalau dikahwin dan sebagainya. Bila siap dewan tu diimarahkan, hasil daripada sewaan, kita bina apa? Komplek tahfiz. Sebenarnya Buya tu pelajar dia 1,000 tau. Pelajar pesantren Buya 1,000. Kita di sini sekarang ni boleh menampung, kalau pelajar lelaki dalam 60, pelajar perempuan pun 60. Ramai yang nak masuk, permintaan tinggi tapi tempat terhad. Jadi insya-Allah ibu-ibu yakin tak bahawa saya sendiri bersama dengan tim akan melaksanakan amanah ini dengan sebaiknya. Yakin atau tidak? Subhanallah, yakin disusuli dengan doa. Sebenarnya ini adalah satu tugas yang sangat berat. Saya pun tak tahu macam mana, bukan terjebak, tetapi Allah menolongkan, akhirnya buat ini, buat itu, buat ini. Padahalnya untuk beban diri sendiri sudah cukup berat dari segi dakwah, keluarga dan sebagainya. Tapi bila Allah dah pilih kita mewakili umat, maka kita kena buat sabit sampai akhir hayat. Tadi istilah rehat, memang bekerja setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad. Jadi sudilah puan-puan, ibu-ibu, menggunakan rezeki yang Allah bagi untuk sama-sama kita berjihad di jalan Allah ini. InsyaAllah. Las. Banyak sangat las ni. Jemput ke galeri, ada buka juga bus kat belakang, ada juga galeri dekat sana yang aircon yang tertutup. Habiskanlah barang-barang tu ya. Masya Allah.
Oh, ada nak bawa keluar. Okey, diorang nak tunjuk sebentar lalu. Okey. Ini sebuah jubah RM20.